Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sekarsari dari kelas 643D01 dengan NIM 642214888. Di sini saya akan membahas presentasi tentang kasus korupsi birokrasi pemerintahan di Vietnam dan bagaimana sih cara menanggapinya. Oke, di sini ada kasus korupsi. Apa itu kasus korupsi? Korupsi adalah suatu ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pihak-pihak lain serta masyarakat. Selanjutnya ada abstrak kasus. Abstrak kasus ini berisi tentang mengkaji alasan dibalik ketidakefektifan pemerintahan Vietnam dalam memengerangi korupsi, perdebatan mengenai kekuasaan Partai Komunis Vietnam yang tidak proporsional, dan institusionalisasi politik Vietnam yang buruk kemudian menjadi pusat perhatian. Oke, selanjutnya di sini ada pendahuluan. Di pendahuluan ini berisi tentang kemajuan politik dan ekonomi Vietnam dipercepat oleh perubahan Doi Mo serta runtuhnya Uni Soviet. Penerimaan keanggotaan WTO pada tahun 2006 adalah salah satu hasil transisi yang sangat cepat. Sebagai hasilnya, isolasi internasional Vietnam yang telah berakhir dan sekarang bebas untuk terlibat dalam perdagangan. Perkembangan ekonomi Vietnam telah dipercepat karena reformasi politik yang dikenal dengan sebutan Doi Mo. Kemajuan finansial ini untuk membuat proses reformasi ini sangat menguntungkan. Bagaimana pemerintah Vietnam mencoba untuk menghapus korupsi? Mengingat kemajuan ini telah menyebabkan peningkatan aktivitas korupsi dalam birokrasi. Upaya Vietnam untuk mengurangi korupsi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Vietnam melalui proses reformasi. Kekuasaan tertinggi yaitu pada pemerintahan itu sendiri. Di sini ada metode penelitian. Penulis menggunakan pendekatan studi literatur sebagai metode penelitiannya untuk meneliti kasus korupsi yang terjadi di Vietnam, dan desain penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan metodologis kualitatif. Diharapkan dengan strategi ini akan menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku diamati berupa pernyataan tertulis. Selanjutnya di sini ada pembahasan kasus. Republik Sosialis Vietnam adalah salah satu partai negara di bawah sistem satu partai di Vietnam. Konstitusi pada tahun 1975 diganti dengan konstitusi baru pada bulan April tahun 1992. Partai Komunis melanjutkan posisi penting sebelumnya di semua bidang pemerintahan politik dan sosial. Pemerintahan tidak memberikan prioritas yang nyata terhadap reformasi birokrasi. Pemerintahan tidak pernah menempatkan prioritas yang tinggi pada birokrasi itu sendiri. Salah satu perhatian utama para pakar internasional dan pembisnis Vietnam adalah kasus korupsi. Karena kasus korupsi itu sendiri sangat besar di Vietnam. Kekhawatirannya itu yaitu adalah korupsi ketika menjalankan bisnis pada tahun 2000, dan birokrasi disebut sebagai dua masalah terbesar oleh 50% pembisnis asing dan lokal. Oleh karena itu, perang melawan korupsi adalah masalah terbesar di Vietnam. Upaya untuk memerangi korupsi telah ditingkatkan dengan beberapa kasus yang telah dituntut. Namun, hal ini terkait dengan penjabat partai yang berkuasa dan tokoh-tokoh pemerintah. Upaya ini menghadapi banyak kendala karena sumber daya manusia dialokasikan berdasarkan patronase. Hal ini tidak diungkapkan kepada publik demi publisitas yang positif.
Vietnam adalah salah satu negara transisi dan negara berkembang yang telah mengesahkan undang-undang anti korupsi. Meskipun negara Vietnam ini lebih banyak undang-undang anti korupsinya dibanding negara lainnya, kemungkinan besar tekanan yang dihadapi dari negara ini dan dari negara lain dan organisasi internasional telah menyebabkan perang terhadap korupsi. Kesimpulannya yaitu, yang pertama ada permasalahan pemberantasan Vietnam. Bagaimana kita meyakinkan elit politik masyarakat bahwa korupsi akan merugikan masa depan bangsa. Yang kedua ada pendekatan moral dan budaya dapat menjadi alternatif untuk mencegah korupsi, khususnya pemerintahan yang seharusnya mendekatkan moral dan budaya kepada masyarakatnya untuk mengurangi kasus tindak korupsi di negara Vietnam. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika terjadi salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.